Ayo dong. Kita nggak mulai loh kalau ya ini aja pertanyaan pertama belum dijawab. Berarti nggak dibaca nih bukunya. Saya boleh menjawab, Pak? Oke, boleh. Sebutin namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Ria. Saya dari Prodi Akuntansi. Komunikasi nonverbal contohnya yaitu kita tuh membuat karangan di dalam sebuah buku, menuangkan perasaan kita. Buat karangan sebuah buku tentang perasaan kita. Kayak curhatan kayak gitu, nah Pak. Curhatan dan buku. Jadi lampasannya ke buku itu. Iya. Ada yang lain? Saya boleh jawab lagi nggak, Pak? Silakan. Sebelum ke contoh, saya mau jelasin tentang nonverbal. Komunikasi nonverbal itu seperti isyarat, Pak. Yang digunakan itu seperti indera tubuh, kontak-kontak seperti kontak mata atau gerakan tubuh. Contoh isyarat kayak seperti saat berdiskusi, namun sudah mengerti apa yang akan disampaikan melalui kontak mata atau kontak tindakan seseorang. Itu menurut saya, Pak. Kalau salah, mohon maaf ya, Pak. Tindakan seseorang. Kayak mana tindakannya itu loh? Berarti harus ada real ya itu tindakannya itu yang bisa mengekspor dari suatu kegiatan itu sih sebenarnya. Iya, Pak. Kayak mana tindakannya itu loh maksud saya? Nah. Itu verbal. Kayak mana iya tindakannya itu harus kayak mana gitu? Ya, seperti tindakan yang bisa mengekspresikan apa yang akan kita sampaikan. Iya, ekspresinya bentuk kayak mana coba? Gimana ya? Ya kurang lebih sih, coba saya kurang. Ada yang lain, cuma satu aja yang terakhir. Benar sih jawabanmu di awal, tapi cuma ekspektasinya dari sebuah sampelnya yang masih belum ngenain. Ya, Pak. Benar perasaan orang, tapi perasaan itu harus diapain gitu. Contoh, ada nggak yang mau jawab? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab segini loh. Saya mau kasih tahu. Contoh kalau saya marah, itu, jadi ada opsi. Saya akan meninggalkan kalian. Pasti kalian bertanya, apa bapak ini marah atau enggak? Meninggalkan dalam waktu sudah sebelum selesai dari pembicaraan, saya sudah meninggalkan kalian. Nah, itu bisa jadi saya marah ke kalian. Atau saya membanting pintu. Kayak gitu. Itu ada secara intonasi yang tidak itu. Jadi saya marah, tapi saya investasinya tindakan secara nonverbal. Nggak ngomong, tapi saya cuma ngedakin der, gitu aja. Artinya itu ada tindakan. Sama. Kalau kamu ngelakuin hal yang lain atau diam, kamu nggak ngomong apa-apa, tapi kamu cuman dengan simbol-simbol tertentu. Nah itu yang harus dikerjakan. Jadi nggak ada, kita cuma itu aja gitu loh. Tapi harus ada tindakan di luar nonverbal. Jadi dia nggak bicara. Kalau kita ngomong-ngomong, berarti itu komunikasi verbal. Ya. Nah, jadi ke verbal, nonverbal. Atau kita nulis tadi, nonverbal. Dia dengan surat. Tapi apa? Perasaannya tentang apa? Tujuannya buat apa? Itu harus ada jelas juga. Pak cuma nulis buat perasaan. Perasaan buat siapa? Tujuan siapa? Kayak gitu loh. Ya. Jadi harus dengan jelas kayak gitu loh tentang suatu ekspektasi dari sebuah tindakan itu. Jadi harus benar-benar jelas ini ekspektasinya. Jadi nggak harus
Kita harus tahu dulu beda antara verbal dan non-verbal itu sendiri. Nah, ya Sarip? Oke. Selanjutnya saya akan nyampaikan di RPS saya, di pertemuan ke-9 kita bahas tentang penulisan direct request. Nah, sedikit banyak ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas tentang direct request sendiri. Ya, ada organisasi direct request, ada permintaan informasi rutin, penulisan direct request untuk aduan, surat undangan, pesan, dan revisi. Nah, sedikit banyak gini loh. Direct request itu sejenis kita menyampaikan sesuatu kepada halayak, tapi harus jelas tujuannya. Contoh, di sini ada tentang penulisan direct request. Dari penulisan itu berarti kita harus tahu dulu deh. Ada pembukaan, ada penjelasan rinci, ada penutup. Kita kayak nulis surat. Ngomong itu juga kayak nulis surat. Kayak gitu loh. Saya bicara ke kalian, tapi saya punya tujuan di awalnya. Saya harus menyampaikan materi tentang direct request. Di awal saya buka, di tengah saya jelaskan, di akhir saya tutup. Tujuannya apa? Agar kalian paham. Tapi satu lagi, jangan sampai sudah dipelajarin, lupa Pak. Ya Sarip, baca dulu baru ingat. Jadi harus diingat ya itu loh. Gimana kalian bisa mengingat dari beberapa pelajaran yang sudah saya ajarkan. Kalau kita semakin nambah, oh ya 1, 2, 3 sudah dipelajari, tapi ke-9 belajar lagi, ke-1, nah tapi 1, 2, 3-nya lupa. Karena apa? Basic pembelajaran itu adalah yang 1, 2, 3 dasar. Ketika dasarnya sudah menguasai, maka yang di atasnya itu lebih menguasai. Tapi kalau dasar nggak menguasai, maka di depannya juga akan kewalahan nantinya. Itu yang basic yang harus diajari. Contoh sekarang, artinya apa? Ketika menjelaskan, itu harus ada pembukaan. Bukan hanya sekedar dipahami, karena kita mengajak mahasiswa untuk bisa tahu sang penciptanya. Kita ucapkan makasih, dan sebagainya. Karena kita diberikan kesehatan meski dalam kondisi pandemik, ya kan? Ada yang sakit kan? Nggak ada kan? Alhamdulillah sehat semua, Pak. Oke, nggak ada, sehat semua. Nah, terus ada lagi, diisi penjelasan rinci. Kalimat pertama, bagian pertengahan surat yang ada surat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Jadi apa? Contoh kalian bikin surat. Di surat itu ada kepada yang terhormat dan sebagainya. Di dalamnya nanti isinya apa? Menjelaskan nama kalian, nama ini. Tujuan apa? Untuk mengamar pekerjaan. Di akhir apa? Harapan bisa diterima. Penutupnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah sebagai itu. Sama kayak kita ngomong. Ada Assalamualaikum dan ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya apa? Kita ada buka dan ada tutup. Tapi apa? Yang penting di direct request, kita harus tahu, pahami dulu audiens kita. Kita ngomong sama siapa. Itu yang terpenting. Jadi kita harus tahu tipikal orang masing-masing. Karena apa? Kalau kita salah dalam penyampaian kepada orang, maka apa? Yang ada orang lain tidak menyukai dalam komunikasi dengan kita. Itu yang harus diingat. Ketika kita salah dalam komunikasi, maka untuk kedepannya bisa salah kayak itu loh. Dengan orang itu kita tidak akan mencapai klimaks yang bagus dalam komunikasinya. Jadi kita harus tahu dulu, ketika kamu menghadapi saya, maka berbeda dengan menghadapi orang lain. Itu yang harus diingat. Ya itu. Jadi dalam itu, ingat aja di direct request ada pembukaan, ada penjelasan rinci, ada penutup. Itu ada suatu direct request dalam organisasi. Jadi penyampaian pesan kepada suatu organisasi, kepada konsumennya, itu harus jelas. Jadi nggak boleh ambigu atau bermakna ganda. Contoh, Anda diberitahukan Anda nama sekian, ini, alamat ini, Anda mendapatkan hadiah. Maka harus jelas kayak itu loh. Hadiahnya apa, alamatnya di mana, benar nggak kayak itu loh. Punya udah tabungan. Jangan bikin hoax kayak itu loh. Karena hoax, kita nggak nabung BRI. Tahu-tahu kita di SMS Anda mendapatkan hadiah di unit tabungan BRI. Percaya apa nggak? Enggak kan? Nah, itu yang jadi yang harus kita masukin. Jadi antara pesan yang harus sesuai dengan realita yang kita miliki hadapi itu tadi. Nah, selanjutnya adalah ada permintaan informasi rutin. Informasi rutin itu kayak dalam permintaan di dalam organisasi maupun di dalam luar organisasi. Kalau di dalam organisasi permintaan rutinnya adalah karyawan, pimpinan, supervisor. Itu semua akan yang mengolah dari suatu informasi yang ada di dalam organisasi itu. Komunikasinya apa? Menggunakan lisan. Tapi apa?
Kalau kita dengarkan ada bisa dengan tulisan atau dengan surat dan sebagainya. Tapi gimana dengan permintaan yang ada di luar organisasi? Supplier sebagai pemasok. Contoh, Universitas Bina Insan itu adalah universitas yang konsumennya adalah mahasiswa-mahasiswa kelas 3 SMA, SMK, baik swasta maupun negeri. Dan kita harus follow up terus deh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Universitas Bina yang ada di luar itu sebagai konsumen kita nanti ke depannya. Jadi mau nggak mau kita harus bisa promo ke mereka. Bahwasannya, oh ya, di Universitas Bina Insan punya beasiswa. Beasiswa apa? Beasiswa rank CSR, atau beasiswa bidik misi, atau KIP, dan sebagainya. Dan itu harus disampaikan ke mahasiswa secara langsung, biar nyampe. Kayak gitu. Terus, ada penulisan direct request untuk aduan. Ada klaim. Jadi kalau, oh iya, Universitas Bina Insan klaimnya apa gitu loh. Apa yang itu? Jadi itu bisa disampaikan secara langsung. Baik pelayanannya, baik bentuk fasilitasnya dan sebagainya. Itu bisa disampaikan secara langsung. Tinggal maupun lain. Ketika kalian belanja secara online menggunakan Shopee, itu kan ada pengaduan ketika barang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diterima. Maka itu harus diadukan. Itu yang bisa dilihat oleh konsumen. Itu yang bisa dikerjakan oleh konsumen untuk bisa mengadukan sesuai barang yang tidak sesuai tadi. Nah, penulisan permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Nah, dari beberapa ini, menurut direct request ataupun aduan ini sendiri, artinya baik untuk ini, tidak langsung direct request itu tadi, kita harus nyampaikan pesan yang sesuai dengan realitanya. Jadi kalau ngomong, kita harus benar-benar jauh-jauh hari, benar-benar sesuai dengan apa yang pengen kita sampaikan. Jangan sampai kita buat-buat. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita keluar dari apa yang itu, sehingga orang tidak percaya lagi sama kita sebagai pemilik, sebagai orang, dan sebagainya. Itu yang nunjukinnya. Itu yang harapan kalian untuk bisa memahami dari tentang direct request. Jadi sama. Jadi di antara tadinya sudah kita belajar tentang komunikasi verbal dan nonverbal, setelah kita sudah tahu, oh ya komunikasinya kayak gini, nonverbalnya, verbalnya, berarti apa? Direct request-nya. Kita harus menyampaikan pesannya harus sesuai dengan tujuannya. Jangan sampai keluar dari tujuannya. Itu yang akan bisa disampaikan dari mahasiswa. Itu nunjukin tentang terkait itu. Nah, itulah yang bisa kita ingat dari beberapa penjelasan tentang direct request. Jadi sedikit tapi ada kaitannya dengan materi sebelumnya tadi. Artinya apa? Dari materi sebelumnya kita pernah belajar lintas budaya, komunikasi lintas budaya. Itu sebenarnya bagaimana kita hubungkan dengan direct request, artinya gimana kita komunikasi dengan orang luar. Itu yang nunjukinnya tentang komunikasi yang baik. Kita menggunakan bahasa dan sebagainya. Itu adalah keterkaitan antara satu dengan lainnya. Oke, itu adalah pembahasan tentang direct request. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain, baik dari pelajaran yang sudah saya ajarkan sebelum-sebelumnya, atau materi yang tentang direct request. Boleh. Kalau nggak ada yang nanya, nanti gantian saya yang nanya. Bisa denger ya suaranya? Bisa. Iya. Aduh, ini ada yang masuk sebelum itu. Ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ditanyain. Ria, ada dengar Ria? Bisa dengar? Bisa, Pak. Ria, Ya. bagaimana tentang komunikasi lintas budaya? Apa kendala yang harus dikuasai ketika komunikasi dengan lintas budaya? Pertama apa? Atau kendalanya deh?
Yang harus dikuasai itu pertama apa? Bisa. Aduh, ya sudah. Jadi komunikasi dalam lintas budaya artinya kita harus pahami dulu beberapa poin. Artinya terpenting adalah bahasa. Jadi gimana untuk bisa mempersatukan kita dengan bahasa orang lain, maka dengan bahasa internasional. Contoh kalau dengan budaya organisasi atau budaya lain, maka kita harus tahu bahasa. Kalau di Indonesia maka bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa internasional yang lain bisa bahasa Inggris dan lain sebagainya. Itu bisa jadi poin terpenting dan bisa jadi kendala. Nah, itu yang bisa jadi masukan dari saya. Karena hari ini udah jam 10, dan karena itu saya ucapkan terima kasih untuk yang sesi 2 untuk anak-anak akuntansi, dan mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa dipahami untuk pemaparan hari ini, dan nanti materinya akan saya share di link biasa saya mengasihkan materi, dan sehat selalu, dan saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.